Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda semua untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan masih berlanjut atau masih sambungan dari minggu lalu. Kali ini berjudul harus disiplin atau harus tertib. Siapa yang harus tertib? Harus disiplin. Kenapa kita harus disiplin? Nah, ini penting saudara sekalian. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Ya, ingat, subscribe itu gratis saudara. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Jangan lupa, bagi saudara yang diberkati, saudara langsung bagikan kepada yang lain supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Harus disiplin. Kolose 2 ayat 5 dikatakan begini, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, ini Rasul Paulus mengatakan, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Nah, saudara lihat sebagai rasul, bapak rohani, Paulus ingin melihat jemaat yang dirintisnya, yang didirikannya itu hidupnya tertib, hidupnya disiplin, dan imannya teguh. Terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan begini, sebab meskipun tubuh jasmaniku tidak ada bersamamu, jadi secara fisik tidak ada bersama jemaat, tetapi aku bersamamu dalam roh. Dan aku bersuka cita melihat kedisiplinanmu yang baik. Rasul Paulus mengatakan, aku bersuka cita melihat atau menyaksikan kedisiplinanmu yang baik dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi iman dan disiplin rohani itu tidak bisa dipisahkan. Dia berkaitan sangat erat. Ya. Kemudian terakhir terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini. Ini firman Allah yang hidup. Karena walaupun saudara jauh di mata ya, tidak bisa dilihat dengan mata, dengan kasat mata, jauh di mata, tetapi dekat di hati. Ini ungkapan yang umum yang kita kenal ya, jauh di mata dekat di hati. Saya senang atas perkembangan rohani saudara. Nah, luar biasa. Jadi iman atau rohani itu progresif, mengalami perkembangan, mengalami kemajuan. Ya. Saya senang atas perkembangan rohani saudara dan atas iman saudara yang kuat di dalam Kristus. Jadi ini luar biasa saudara sekalian. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti minggu lalu saya sudah jelaskan arti kata tertib itu. Tertib itu salah satu artinya adalah disiplin. Karena dari kata taksis, nanti saudara bisa lihat ya, saya menjelaskan minggu lalu etimologi dari kata tertib, yaitu taksis bahasa Yunaninya. Itu artinya orderly condition, ya, kondisi yang tertib atau teratur. Itulah sebabnya terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan, aku bersuka cita melihat kedisiplinanmu. Ya. Nah, orang Kristen itu harus hidup tertib, harus disiplin, bukan hidup sembarangan, ya, bukan hidup serampangan, apalagi hidupnya amburadul, tidak tertib. Itu bukan orang Kristen. Kata disiplin itu dari bahasa, dari kata Latin, yaitu disiplina, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplina itu pengajaran atau pelatihan. Makanya disiplin itu biasanya diterapkan sejak murid masih kecil ya, di sekolah. Disiplin itu. Nah, ini kata disiplin itu juga dari kata discere. Kalau disiplina itu pengajaran, pelatihan, discere itu artinya belajar. Ya, belajar. Nah, yang punya makna sama, ya, belajar itu berkaitan dengan kepatuhan, penguasaan diri yang melalui proses belajar. Itu discere. Nah, kata disiplin ini saudara dari akar kata yang sama dengan disciple. Disiplin, kemudian akar kata disiplin itu menjadi disiplin, disciple, disiplin itu akar katanya sama. Discere itu saudara ya. Disciple itu artinya pengikut, artinya murid, ya, follower, ya, murid. Jadi untuk menjadi seorang disciple, menjadi seorang murid, ya, itu kita perlu belajar, perlu disiplin. Nah, kata disiplin itu juga berhubungan dengan bidang studi. Disiplin kalau saudara lihat arti bahasa Indonesia itu, salah satunya disiplin itu selain tertib, taat kepada peraturan, ya, tetapi artinya juga bidang studi. Disiplin ilmu apa begitu saudara ya. Nah, orang Kristen itu cirinya dia seorang yang belajar. Makanya Amanat Agung mengatakan di Matius 28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa murid. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah, ya, ada kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara perhatikan di situ. Ya, amanat agung itu kata utamanya, kata pokoknya, utamanya itu adalah jadikan murid. Sebelum kita menjadikan orang lain atau bangsa, semua bangsa murid, kita juga harus menjadi seorang murid, menjadi seorang pengikut Kristus yang belajar. Makanya Yesus lebih terkenal sebagai rabi atau rabi atau guru, ya, karena dia lebih banyak mengajar. Memberitakan Injil memang tujuannya, tetapi dia mengajar, memuridkan. Makanya dia punya murid 12 yang dia didik langsung selama 3,5 tahun. Kemudian dia juga punya murid yang berjumlah 70, kemudian 120 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, orang Kristen harus disiplin karena dia adalah murid Kristus. Orang Kristen tidak boleh hidup semaunya, ya. Memang ada saja orang Kristen yang ngakunya Kristen tapi tidak tertib hidupnya semaunya, ya, seenak perutnya, ya. Di 2 Tesalonika 3 ayat 11, kami katakan ini Rasul Paulus menjumpai jemaat di Tesalonika mengatakan gini, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak disiplin hidupnya, dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi ada orang Kristen, jemaat pada waktu itu, yang tidak tertib hidupnya, tidak mau kerja, malah sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kalau sekarang zaman now, saudara sekalian, orang sibuk dengan scroll HP-nya berjam-jam. Menurut penelitian, rata-rata orang itu sehari bisa 2 jam lebih untuk hanya scrolling tanpa melakukan apa-apa, saudara sekalian. Nah, Titus 1 ayat 6 dan 10. Titus ini, saudara sekalian, surat pastoral Rasul Paulus kepada Titus, itu bicara soal syarat-syarat bagi penatua atau pengawas jemaat. Nah, di situ dikatakan begini, Titus 1 ayat 6, yakni orang-orang yang tak bercacat, itu syarat penatua atau pengawas jemaat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi tidak boleh, kalau hidupnya tidak tertib, tidak boleh menjadi diaken atau menjadi penatua, ya. Ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Jadi ternyata pada waktu itu katakan sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Jadi berpegang pada hukum sunat, tapi banyak yang hidupnya tidak tertib. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Jadi pada akhirnya orang yang tidak tertib hidupnya, pikirannya sesat, bahkan menyesatkan orang lain. Dan Paulus menegur dengan keras orang yang tidak disiplin, yang tidak tertib hidupnya. Itu dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Ini nasihat sekaligus teguran. Bagi siapa? Bagi mereka yang hidupnya tidak tertib. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita ini adalah murid, disciple, yang harus hidup tertib, hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan, supaya kita bisa berkenan di hadapan Bapa di surga ketika kita menghadap Dia kelak. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.